Pada penugasan kali ini, saya berkesempatan mengunjungi Benteng Marlborough. Akan saya rangkum secara singkat mengenai sejarah benteng ini. Fort Marlborough terletak di Provinsi Bengkulu, tepatnya di tepi pantai Tapak Padri dan membelakangi Samudra Hindia. Hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Bandara Fatmawati Soekarno untuk sampai di Fort Marlborough. Tempat ini menjadi salah satu wisata favorit di Bengkulu selain kawasan wisata pantai panjang dan wisata flora yaitu bunga langka Rafflesia arnoldi. Di sekitar Benteng Marlborough terdapat sebuah jembatan kayu yang sangat unik, di mana jembatan ini berbentuk layaknya sebuah ekor yang bisa dilepas pasang. Terletak di tepian laut dengan struktur bangunan yang terdiri dari bagian-bagian yang sangat lengkap, membuat benteng ini menjadi istimewa. Denah benteng seperti kura-kura dengan dinding bangunan terbuat dari bata dengan rata-rata 1 meter tebalnya. Lantainya dari ubin, batu karang, dan atapnya berupa genteng. Uniknya pintu besar nan kokoh yang menjadi gerbang dari benteng terbuat dari kayu tebal berengsel besi. Sedangkan luas total areanya sekitar 44.100 meter persegi dengan ketinggian bangunan 8,5 meter. Nampak seperti parit namun tanpa air, karena terdapat satu strategi perang yang dimainkan Inggris. Ketika malam tiba dan mereka tidak sempat memblokade jembatan dari musuh, mereka akan menutup pintu dan menggunakan alat transportasi laut. Ketika mereka mengabaikan pertahanan darat, mereka akan terkonsentrasi dengan serangan dari laut. Nama Marlborough sendiri diambil dari nama bangsawan penjajah Inggris yang bernama lengkap Duke of Marlborough. Untuk mengenang jenderal perang yang memenangkan lebih dari 4 peperangan hebat di Eropa pada abad ke-17. Marlborough juga merupakan nama desa terkecil di Inggris bagian selatan, yakni Desa Marlborough. Selain rempah-rempah yang menjadi incaran Eropa, Bengkulu juga dikenal sebagai penghasil emas. 80% emas yang dihasilkan berasal dari Bengkulu. Cerita mengenai Pulau Emas sampai ke Eropa melalui cerita para pelaut. Dari Jerman, hal itu dimanfaatkan Jepang untuk menguasai seluruh Asia termasuk Nusantara. Nah, jadi ini tulisan tangan membuat kompas di North, di Northwest, ini West, ini curahan isi hatinya yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Barang siapa mengamati kompas ini, janganlah memarahi yang mencoret-coret di ini. Ingat bahwa waktu dan kesengsaraanlah yang membuat saya mencoret-coret di sini. Jadi cukup dalam maknanya. Jadi menggambarkan dia tersiksa di sini. Oleh Jepang. Kita tahu Jepang itu sadis. Ya jelas tersiksa orang namanya. Tapi walaupun sel tahanan ini termasuk manusiawi, ventilasi udaranya terasa. Kita kan enggak. Kita kan sudah ada. Bengkulu dikuasai Prancis, tapi di catatan sejarah tidak pernah ada timbul atau muncul lagi-lagi penyebabnya kenapa Prancis keluar dari Bengkulu, lebih dari separuh mereka meninggal karena perang karena penyakit malaria. Pada saat itu wabah kolera menjangkit, lebih dari separuh mereka melakukan bunuh diri, berhalusinasi, jadi mereka banyak yang bunuh diri. Makanya sebetulnya itu sindiran. Kalian udah perang dari Jerman, kalian penjajah, masih minta yang aneh-aneh, dikumpul lagi ke bawah. Karena orang Eropa ini tidak tahu sindiran, dia ngikut aja. Jadi program dari Belanda namanya Mr. Meyer. Setelah dari Ende Bung Karno diasingkan ke Bengkulu oleh Belanda dengan tujuan supaya beliau meninggal secara wajar dengan penyakit malaria tropicana. Setelah lelah berkeliling sambil mendengarkan cerita si bapak yang memandu kami, tibalah kami di bagian atas.
Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Demikian sejarah singkat Benteng Marlborough yang bisa saya rangkum dalam perjalanan tugas saya kali ini. Semoga memberikan sedikit informasi mengenai sejarah dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita lain dalam perjalanan tugas lainnya.